Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Catur Yulianingsih, 2 Vindi Novitasari, 3 Muhammad Noval Al-Asrofi, 4 Fitri Nurnitasari, 5 Dwi Prasetyawati akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang temanya yaitu Eropa Barat. Langsung saja saya persilahkan. Masuknya Islam dan perkembangan jumlah Muslim di negara Perancis. Berkembangnya Islam di Eropa, terutama di Perancis, penyebaran Islam dengan adanya globalisasi bisa dikatakan sangat diuntungkan. Karena dengan mudahnya akses informasi dan komunikasi dalam globalisasi menjadikan ajaran Islam bisa menyebar ke seluruh Eropa. Di samping itu, peran imigran Muslim di Eropa dalam menyebarkan ajaran tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan berkembangnya Islam di daratan Eropa. Perancis yang di satu pihak merasa terganggu atau dirugikan dengan adanya perkembangan Muslim, di sana menerapkan berbagai aturan serta kebijakan yang mendiskriminasikan Muslim. Imigran di Perancis yang paling berkembang berasal dari kaum Muslim karena memang notabene imigran yang masuk ke Perancis berasal dari kaum Maghribi yaitu Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Lebih didominasi pada kaum Muslim. Negara pada kawasan Maghribi memiliki populasi Muslim sebanyak 99%. Oleh karena itu, hal ini menjadi cukup wajar apabila imigran kaum Maghribi yang masuk ke wilayah Perancis didominasi umat Muslim. Selain itu, terdapat sejarah kolonial dan perekrutan tenaga kerja terhadap 3 negara Afrika Utara yang kemudian imigran Muslim menyebarkan bahasa, adat, dan budaya mereka. Populasi imigran Muslim terbanyak dimiliki oleh Aljazair yang kemudian diikuti oleh Maroko dan Tunisia. Dilihat dari pembagian populasi imigran Muslim di Perancis pada tahun 1998, ada beberapa negara yang mendominasi dan menyumbangkan masyarakat Muslim yang berada di negara Perancis, yaitu negara Algeria, Maroko, Tunisia, Afrika Barat, Turki, dan sebagainya. Di dalam tabel terlihat jelas bahwa Algeria lebih mendominasi dan menyumbang paling banyak imigran Muslim di Prancis. Dengan total populasi mencapai lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah tersebut. Setelah itu, ada negara Maroko yang berada di urutan kedua dengan menyumbang sekitar kurang lebih hampir 1 juta orang dengan populasi yang cukup banyak. Ada juga negara Turki dan Tunisia yang populasinya juga cukup tinggi di kawasan Perancis yang kurang lebih populasinya mencapai 500.000 orang. Sementara populasi dari benua Asia tidak cukup banyak yang menyumbang kehadirannya warga di negara Perancis, dan hal ini lebih dimungkinkan karena kebanyakan beberapa negara Asia merupakan negara berkembang, sehingga tidak banyak kaum imigran Muslim Asia yang berada di negara Perancis. Kaum imigran yang ada di Perancis paling banyak berasal dari kawasan Maghribi, utamanya Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Ini disebabkan oleh implikasi dari faktor sejarah yang mana Perancis membantu kawasan Maghribi untuk meraih kemerdekaannya. Belum ada sentimen negatif yang kuat dari masyarakat maupun pemerintah Perancis membuat populasi imigran utamanya Muslim makin meningkat. Fakta ini dapat dijelaskan dalam tabel 2. Pada tabel 2, terlihat adanya perbandingan yang cukup mencolok antara kota yang satu dengan kota yang lain, di mana ada kota yang lebih mendominasi daripada kota yang lain. Kota yang paling mendominasi dari kota yang lain adalah kota mode atau biasa dikenal dengan kota Paris. Populasi masyarakat kota Paris mencapai sampai 11 juta jiwa. Ini terdapat kurang lebihnya 1,7 juta jiwa.
masyarakat imigran muslim yang ada di kota Perancis dan setidaknya mampu menyumbang 10-15% dari seluruh total jumlah masyarakat kota Paris. Sedangkan kota Marseille yang terkenal sebagai penghasil anggur dengan jumlah populasi masyarakatnya mencapai 800.000 orang, dapat dihinggapi setidaknya kurang lebih masyarakat imigran muslim yang berjumlah 200.000 orang. Ini berarti dapat menyumbang setidaknya hingga 25% dari total jumlah penduduk yang ada di kota Marseille. Selanjutnya terdapat kota Lille yang jumlah populasi masyarakatnya mencapai 4 juta orang. Ini hanya dihinggapi kurang lebih sekitar 200.000 orang atau kaum imigran muslim, dan itu berarti hanya berada pada sekitaran 5% dari seluruh jumlah total masyarakat Perancis yang ada di kota Lille. Selain ketiga kota tersebut, di atas terdapat kota Lyon dengan populasi imigran muslim berkisar antara 10-12% dari jumlah total masyarakat Perancis yang ada di kota Lyon berjumlah 150.000 dari total keseluruhan masyarakat Perancis yang berjumlah lebih kurang 1,2 juta jiwa. Sementara kota dengan tingkat populasi yang cukup tinggi berada di bagian kota Lille, yang lebih tepatnya terdapat pada Roubaix dengan tingkat populasi kaum imigran muslim yang mencapai 50% dari jumlah total masyarakat Perancis pada umumnya. Dengan rincian yaitu jumlah masyarakat Perancis sebesar 200 jiwa, dengan separuhnya adalah masyarakat muslim yang berjumlah 100 jiwa. Dari penjelasan di atas, memang ada ketimpangan dan pembagian yang tidak merata akibat disesuaikan dengan kemampuan individu dan kota tersebut yang layak untuk ditinggali oleh kaum imigran muslim. Adanya ketimpangan atau perdebatan tersebut membuat persaingan antara kaum imigran muslim di negara Perancis dengan kaum masyarakat kulit putih Perancis makin sengit, sehingga sempat timbul fobia Islam di negara Perancis. Ini juga terlihat jelas pada persaingan dalam memperebutkan tingkat pekerjaan di kota-kota besar. Populasi imigran muslim di Perancis setidaknya mengalami peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2010. Berikut ini adalah grafik peningkatan populasi imigran muslim dari tahun 1940 sampai 2020. Pada tabel 3, grafik peningkatan populasi imigran muslim di Prancis menunjukkan setidaknya dari 10 tahun terakhir, ini terhitung mulai dari tahun 2000 sampai 2010, terdapat peningkatan sejumlah 6-8 juta populasi imigran muslim di Prancis dengan estimasi penduduk di Prancis yang mencapai 59 juta orang. Kekhawatiran yang muncul adalah pada tahun 2020 populasi imigran muslim di Prancis mencapai 20 juta, dan ini memungkinkan untuk menggantikan populasi kulit putih asli Prancis. Ketika hal tersebut terjadi, bukan tidak mungkin hukum Islam yaitu hukum Syariah akan menggantikan hukum sekuler yang saat ini masih berlaku di Prancis. Selain itu, pada tahun 2020 diperkirakan wanita Prancis sudah akan menggunakan kerudung bahkan burqa seperti di Arab Saudi. Hal serupa juga dikemukakan oleh aktor film Perancis yaitu Brigitte Bardot yang mengatakan bahwa warga asli Perancis harus segera mengantisipasi adanya populasi muslim yang melimpah ini. Ditandai dengan tumbuhnya masjid-masjid di kota, sedangkan banyak lonceng gereja mulai surut terdengar. Selain itu, menurut data yang ditemukan oleh Hussein Ketaini pada bulan Januari 2010, Perancis merupakan negara populasi muslim terbanyak di daerah Eropa Barat Daya dengan capaian hampir 10% dari total penduduk Perancis.
Dalam tabel 4, populasi muslim di daerah Eropa Barat Daya pada tahun 2010 jelas terlihat bahwa populasi muslim yang terdapat di Perancis paling tinggi di antara negara-negara di kawasan tersebut. Inilah yang menyebabkan munculnya kebijakan French Immigration and Integration Law, yang mana adanya penekanan pada poin pertama, yaitu melalui penyeleksian imigrasi untuk menjadi sepenuhnya warga Perancis, di mana ada persyaratan minimal tinggal 18 bulan. Di sini bisa dilihat globalisasi dengan kaburnya batas negara menjadikan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain tidak bisa dibendung. Ini menjadi dampak negatif tersendiri dari globalisasi. Perpindahan penduduk yang membawa budaya masing-masing kemudian bertemu dengan budaya lokal yang sangat berlainan dengan budaya yang dibawa, menjadikan masyarakat yang ada kemungkinan akan memunculkan adanya perselisihan yang berujung pada terjadinya konflik. Tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam di Eropa menjadi masalah tersendiri bagi tiap negara Eropa, meskipun ada sebagian negara Eropa seperti Jerman memberikan kebebasan bagi muslim di sana untuk beraktivitas tanpa ada perlakuan diskriminasi dari pemerintah. Namun tidak dengan Perancis, di mana terhadap peradaban dari luar seperti Islam, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membatasi muslim, di mana menggunakan hak-haknya seperti berjilbab dan lainnya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Prancis, Nicolas Sarkozy, menunjukkan bahwa keengganan dari pemerintahan serta masyarakat lokal yang ada untuk menerima kenyataan akan muslim sebagai bagian dari masyarakat Prancis. Adanya diskriminasi terhadap budaya lain yang masuk ke dalam wilayah membuktikan jika ada ketakutan dari pemerintah sendiri akan hilangnya budaya lokal dan tergantikan dengan budaya Islam sebagai mayoritas. Jika masalahnya terletak pada ketakutan akan budaya luar, yaitu peradaban Islam, menguasai wilayahnya itu juga bergantung dari bagaimana masyarakat mempertahankan budaya lokal, tanpa harus memusuhi Islam sebagai identitas budaya. Karena jika dilihat dari banyaknya mu'alaf dari masyarakat lokal Perancis, membuktikan jika agama lokal yang belum mampu untuk memuaskan batin dari masyarakat Prancis sendiri akan pengetahuan tentang Tuhan, sehingga tidak seharusnya pemerintahan memperlakukan masyarakat imigran muslim di sana berbeda dengan imigran yang lain. Karena sekeras apapun pemerintahan mengeluarkan kebijakan untuk menekan pertumbuhan muslim, budaya serta ajaran yang ada semakin meluas dan bertambah tiap tahun di Perancis. Selanjutnya, masuknya Islam dan perkembangan jumlah muslim di negara Inggris. Komunitas awal muslim pertama banyak didapati di kota-kota pelabuhan. Hal ini dikarenakan penyebaran Islam di Inggris adalah para pelaut. Islam di Inggris adalah agama non-Kristen yang sebagian besar didominasi oleh imigran dari Asia Selatan, khususnya Bangladesh, Pakistan, dan India, atau keturunan imigran dari wilayah-wilayah itu. Inggris dinilai lebih Islami dibanding dengan negara lain karena kebebasan untuk beribadah dan multikultural. Terdapat sejumlah organisasi Islam di Inggris yang membantu penduduk muslim di sana. Mereka diantaranya ikut berjasa mendakwahkan Islam dengan cara mendemonstrasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam perilaku sehari-harinya sehingga menarik perhatian masyarakat sekitarnya. Komunitas-komunitas muslim ini semakin menunjukkan eksistensinya dengan mendirikan masjid sebagai simbol agama dan kelembagaan umat Islam yang dijadikan pusat kegiatan umat. Populasi Inggris Raya dilaporkan sebesar 67,9 orang Minnesota pada tahun 2020. Nah, pada tahun ini naik dibanding dengan tahun 2019 yang hanya 67,5 orang Minnesota. Data populasi Inggris Raya
diperbarui pada tahunan dengan rata-rata 56,4 orang Minnesota dari tahun 1950 sampai dengan tahun 2020 dengan 71 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi yakni pada tahun 2020 sebesar 67,9 orang Minnesota dan rekor terendah yakni pada tahun 1951 yang hanya sebesar 50,6 orang Minnesota. Banyak umat Islam yang bergabung memperkuat militer Inggris di negara pemakmuran, seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Kerajaan dan pemerintah Inggris sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada mereka. Penghargaan itu menjadi tanda berkembangnya Muslim di Inggris. Kini Islam adalah agama terbesar kedua. Populasi Inggris 2011 mencapai 2.786.635 orang. Jumlah ini lebih banyak 1,55 juta orang bila dibandingkan hasil sensus 2001. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Muslim di Inggris diperkirakan meningkat menjadi 3.114.992, sekitar setengahnya atau orang lahir di luar negeri. Di seluruh Inggris dan Wales populasi Muslim berjumlah 3.047 atau 97,8% dari seluruh Muslim Inggris atau 5,4% dari total populasi. Hampir 95% Muslim tinggal di negeri yang kini dipimpin Ratu Elizabeth II, putri pertama penguasa Inggris sebelumnya Raja George VI. 3/4 Muslim tinggal di London, Yorkshire, dan Hampshire. Sensus 2011 menunjukkan ada 77.000 Muslim di Skotlandia, 46.000 orang di Wales, dan 3.800 Muslim di Irlandia Utara. Sebagian dari mereka adalah warga asli Inggris. Tahun 2011, Inggris memiliki 100.000 orang yang baru memeluk agama Islam. Sebanyak 66% diantaranya adalah perempuan. Isu-isu dakwah yang berkembang dan menjadi perhatian, yaitu dalam perjalanan sejarah Islam selanjutnya, meskipun umat Islam mengalami kemunduran, tetapi dakwah Islam tersebut tetap berlanjut. Bahkan dakwah Islam terus merambah ke berbagai kawasan dunia, termasuk kawasan Amerika Serikat dan Kanada. Amerika Serikat dan Kanada pun berkembang dan menjadi perhatian dunia, tidak hanya dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi juga bidang agama yang menampilkan wajah yang unik. Segala agama serta alirannya dapat hidup di bumi Amerika dan Kanada. Semua aliran dalam Islam dapat hidup bebas di Amerika Serikat dan Kanada. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil mendakwahkan Islam hanya dalam tempo sekitar 23 tahun dan seluruh wilayah Jazirah Arab menjadi wilayah Muslim. Namun, setelah beliau wafat, tugas-tugas dakwah dan penataan pemerintahan dilanjutkan oleh sahabat dan para pengikutnya yang setia satu generasi ke generasi lain. Dan sejarah pun telah mencatat keberhasilan para sahabat dalam mengemban tugas dakwah Islam ke dalam lingkungan budaya bangsa-bangsa. Dalam waktu yang singkat, umat Islam pun berhasil memasuki wilayah bangsa-bangsa besar untuk mendakwahkan Islam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.